10.005. Saya di NRP dengan NPM 24 10.002. Episode ini aku sama ini akan membahas topik penting dalam dunia bisnis dan perekonomian, yaitu hukum dagang. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ayo kita kenalin dulu apa sih sebenarnya hukum dagang itu, Din? Jadi, dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang melakukan kegiatan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, di dalamnya ada aturan mengenai hubungan hukum antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan badan hukum lain yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Dengan kata lain, hukum dagang menjadi fondasi agar dunia bisnis berjalan tertib, adil, dan punya kepastian hukum. Sekarang kita masuk ke bagian penting berikutnya, yaitu sumber hukum dagang. Sumber hukum dagang bisa dibagi ke dalam beberapa bentuk, diantaranya. Nah, yang pertama itu ada KUH Perdata, khususnya ada di buku 3 tentang perikatan. Yang kedua ada kebiasaan, yang contohnya diatur dalam pasal 1339 dan 1347 KUH Perdata. Yang ketiga ada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keempat ada jurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan yang menjadi rujukan hukum. Yang kelima ada traktat atau perjanjian internasional, dan yang keenam ada doktrin, yaitu pendapat para ahli. Selain itu, ada juga peraturan di luar KUHD yang lebih spesifik, seperti undang-undang tentang perseroan terbatas, pasar modal, hingga dokumen perusahaan. Nah, hukum dagang itu terus berkembang menyesuaikan dengan dinamika dunia bisnis yang semakin kompleks. Sekarang, aku juga mau jelasin tentang ruang lingkup hukum dagang. Ruang lingkup hukum dagang itu sangat luas. Contohnya ada kontrak bisnis dan jual beli, bentuk-bentuk perusahaan termasuk perusahaan go public, penanaman modal asing, kepilitan dan likuidasi, merger dan akuisisi, pekreditan dan pembiayaan, jaminan hutang, surat berharga, perburuhan, hak atas kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, hingga bisnis internasional dan hukum pengangkutan, baik darat, laut, udara, maupun multimodal. Nah, bayangkan saja hampir semua aspek kegiatan ekonomi modern punya aturan hukumnya sendiri. Itulah kenapa hukum dagang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi kita sehari-hari. Nah, kenapa sih hukum dagang ini penting? Karena tanpa hukum dagang, bisnis bisa berjalan tanpa aturan, rawan penipuan, monopoli, ataupun ketidakadilan antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya hukum dagang, ada kepastian yang melindungi semua pihak, mulai dari pengusaha, pekerja, hingga konsumen. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa hukum dagang adalah salah satu pilar utama dalam membangun perekonomian yang sehat dan berkeadilan. Itu dia pembahasan singkat yang bisa aku dan Dini sampaikan tentang sumber hukum dagang hingga ruang lingkupnya. Semoga teman-teman jauh lebih paham kenapa topik ini penting untuk dipelajari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.